Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Utami, Escape NS MPS dengan NIDN 0902049003 dan NUPTK 173476866923037. Saya adalah dosen tetap pada Fakultas Kesehatan dan Program Studi S1 Keperawatan Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UK TPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut yang telah beberapa tahun ajaran saya ampuh berdasarkan prinsip DAI, Delivery, Interaction, Assessment berupa yang pertama, deskripsi mata kuliah, kedua, kemampuan yang diharapkan, ketiga, materi pembelajaran, keempat, sistem pembelajaran, lima, metode pembelajaran, enam, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta tujuh, sistem penilaian mata kuliah sesuai RPS. Yang pertama, deskripsi mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut adalah mata kuliah wajib sebanyak 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diberikan pada mahasiswa semester 4. Fokus mata kuliah ini adalah membahas tentang respon anak dan keluarga pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan mulai dari neonatus hingga remaja dalam kondisi sehat maupun sakit akut, baik di masyarakat maupun di rumah sakit. Mata kuliah ini mengintegrasikan ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan anak dalam pemberian asuhan keperawatan profesional melalui pendekatan proses keperawatan, penerapan family center care, traumatic care, pendidikan kesehatan, advokasi, komunikasi terapeutik, sistem rujukan, serta manajemen terpadu balita sakit atau MTBS dengan memperhatikan aspek etik, legal, dan keselamatan pasien. Selanjutnya, yang kedua, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, CPL sikap, kedua, CPL pengetahuan, tiga, CPL keterampilan umum, dan CPL keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK yaitu pertama, menganalisis konsep keperawatan anak sehat dan sakit akut dalam konteks keluarga berdasarkan prinsip tumbuh kembang, family center care, dan traumatic care. Dua, melakukan pengkajian dan perumusan diagnosis keperawatan pada anak sehat maupun anak dengan gangguan akut menggunakan pendekatan proses keperawatan. Ketiga, menyusun asuhan keperawatan pada anak dengan masalah kesehatan akut berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI secara profesional, etis, dan aman. Empat, mendemonstrasikan intervensi keperawatan mandiri dan kolaboratif pada anak sehat maupun sakit akut sesuai SOP dan prinsip pasien safety. Lima, melaksanakan edukasi kesehatan, komunikasi terapeutik, dan fungsi advokasi kepada anak dan keluarga. 6. Mendemonstrasikan penerapan MTBS, sistem rujukan, dokumentasi pelayanan kesehatan anak, dan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan anak. Dari ke-6 CPMK ini memiliki turunan sub-CPMK yang terdiri dari pertama, menjelaskan fisiologi, konsep dasar, dan ruang lingkup keperawatan anak, menganalisis pertumbuhan dan perkembangan anak, menjelaskan family center care dan traumatic care. Kemudian keempat, menganalisis promosi kesehatan dan anticipatory guidance. Kelima, menganalisis dampak hospitalisasi pada anak dan keluarga. Keenam, menyusun asuhan keperawatan pada anak dengan ISPA atau pneumonia. 7. Menyusun asuhan keperawatan pada anak dengan diare akut dan dehidrasi. Kedelapan, menyusun asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam. 9. Menyusun asuhan keperawatan pada anak dengan DHR. Kemudian yang 10, menyusun asuhan keperawatan pada anak dengan gastroenteritis akut. 11.
mendemonstrasikan penerapan MTBS pada balita sakit. 12. Mendemonstrasikan terapi bermain dan komunikasi terapeutik. 13. Mendemonstrasikan pemberian obat dan traumatic care. Kemudian terakhir, melaksanakan pendidikan kesehatan, discharge training, dan advokasi keluarga. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini adalah: pertama, The Wong Nursing Care of Infants and Children tahun 2011. Kedua, The Wong Essential of Pediatric Nursing tahun 2017. Ketiga, Kementerian Kesehatan RI Pedoman MTBS terbaru tahun 2022. Keempat, PPNI Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI tahun 2017. Kelima, Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI tahun 2019. Kemudian yang keenam, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia tahun 2018. Selanjutnya, referensi pendukung adalah karya yang saya hasilkan, yaitu pertama, Buku Ajar Keperawatan Anak tahun 2025, penerbit Ganesha Kreasi Semesta. Kedua, Pendamping Kesehatan Anak, Jalanan Melalui Pemeriksaan dan Edukasi Kesehatan. Ketiga, Pengaruh Kebiasaan Sarapan Terhadap Konsentrasi Belajar Anak, Sekolah Dasar tahun 2026. Adapun materi keperawatan anak sehat dan sakit akut ini dilaksanakan 16 kali pertemuan, di mana teori ada 14 kali pertemuan dan 2 pertemuan lainnya diagendakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester berjumlah 2 SKS. Setelah dilaksanakan pemaparan materi keperawatan anak sehat dan sakit akut dalam kelas tatap muka, mata kuliah ini akan dilanjutkan dengan praktikum di laboratorium sebanyak 16 kali pertemuan dikali 170 menit. Prinsip delivery yang keempat adalah sistem pembelajaran pada kuliah ini adalah teori dengan kuliah tatap muka dan praktikum di laboratorium. Adapun yang kelima adalah metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut berupa ceramah, diskusi, small group, discussion, discovery learning, dan lab skill, serta role play. Selanjutnya, prinsip interaction adalah komponen interaksi. Komponen interaksi ini saya menitik beratkan pada para dosen dan mahasiswa yang saling berinteraksi dalam diskusi satu sama lain dalam kelas tatap muka dan teori. Sedangkan interaksi pada pertemuan di laboratorium salah satunya menggunakan role play, yaitu melibatkan mahasiswa dalam memerankan suatu karakter atau situasi tertentu untuk memahami materi pembelajaran. Berikut yang terakhir adalah komponen asesmen penilaian mahasiswa, terdiri dari pertama teori, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, tugas individu 17%, tugas kelompok 13%, tutorial 15%, dan soft skill 5%. Kemudian, penilaian yang kedua di praktikum dengan OSCE 60%, penugasan individu 25%, penugasan kelompok 15%. Baik, berikutnya saya akan menyajikan video tatap muka di kelas dengan mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, seperti biasa ketua tingkat, mari kita pimpin doa. Doa dimulai. Oke, sebelum masuk di mata kuliah kita, pertemuan yang ketiga yaitu keperawatan anak sehat dan sakit akut, dalam hal ini family center care and traumatic care. Ibu mau dengar kalian siapa yang bisa mereview pertemuan kita yang minggu lalu. Gimana? Ya, silakan. Baik Ibu, jadi seperti yang Ibu lalu sudah jelaskan, Ya. Ibu menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, khusus di pertemuan itu, Ibu membahas mengenai seperti berat badan, tinggi badan, dan tingkat kepala. Nah, untuk di perkembangan sendiri, Ibu membahas mengenai peningkatan pertumbuhan fungsi tubuh, seperti Ibu membahas motorik halus dan motorik kasar, dan juga Ibu membahas mengenai tahap-tahap tumbuh kembang anak serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan anak.
Oh ya, bagus sekali ya. Itu tadi ya review dari teman kita untuk pertemuan kita yang minggu lalu ya. Jadi benar yang dia bilang teman kita bahwa minggu lalu itu kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Jadi yang perlu kita ketahui memang pertumbuhan dan perkembangan anak itu khususnya bagian pertumbuhan itu merupakan ukuran fisik ya yang bersifat pertumbuhan itu seperti tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepala. Sementara yang bagian perkembangan itu seperti peningkatan kemampuan fungsi tubuh ya. Fungsi tubuh seperti meliputi aspek motorik kasar, motorik halus ya, kemudian bahasa dan serta personal sosial ya bagi anak. Ya, kita lihat ini pertemuan kita yang ketiga yaitu Family Center Care and Traumatic Care ya. Jadi di sini pertemuan kita yang ketiga, capaian pembelajaran yang akan kalian capai yaitu pertama menjelaskan tentang konsep VCC, kemudian yang kedua menjelaskan traumatic care ya, prinsip-prinsipnya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi hak anak ya. Mengidentifikasi hak anak itu dalam pelayanan kesehatan harus memberikan hak-haknya sesuai regulasi dan standar etik keperawatan ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu menerapkan VCC, traumatic care, yaitu mengintegrasikan kedua pendekatan ini ya dalam prakteknya nanti kalian sebagai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan di lapangan secara nyata ya. Ya, kita lihat di sini mengapa family center care penting ya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya ya. Keluarga adalah sistem pendukung utama yang paling berpengaruh dalam proses penyembuhan anak ya. Kita lihat ini ada 3 sumber kasih sayang. Jadi memberikan rasa aman dan kenyamanan emosional bagi anak. Jadi tentu saja ya ketika kita anak dirawat, tentu harus yang damping adalah orang tuanya, terutama ibunya, karena tentu banyak namanya anak, kita saja orang dewasa kalau kita dirawat pasti kita butuh didampingi ya, terutama apalagi anak ini. Kenapa harus ada orang tua ya? Supaya menciptakan rasa nyaman terus emosionalnya bisa terkendali, sehingga terapi yang diberikan juga perawat, kalian sebagai perawat, terapinya misalnya masuk obat melalui injeksi atau pemberian oralnya berjalan lancar juga karena bantuan dari orang tuanya, ibunya terutama ya. Kemudian pelindung dan pengambil keputusan ya. Keluarga adalah advokat terbaik bagi kepentingan anak. Maksudnya di sini misalnya apabila anggaplah anaknya keluar hasil labnya ya. Jadi tadi anak demam 5 hari keluar hasil labnya, anggaplah trombositnya rendah ya, Jadi suster menyarankan bahwa ibu ini hasil labnya sudah keluar, trombositnya anak rendah di bawah normal. Jadi ada instruksinya dokter penyakit dalam, dokter spesialis anak menyarankan untuk ada antibiotik yang harus masuk. Terus anggaplah ibunya bilang bagaimana harus ibu harus masuk obatnya, memang agak pedis, terus antibiotiknya mungkin sampai 6 kali 8 kali atau cukupkan sampai 10 kali ya. Jadi minta persetujuan ibunya, karena biar bagaimana sebelum masuk antibiotik itu kalau di perawatan itu harus ada yang namanya skin test ya, dites dulu di kulitnya apakah kalau dia gatal merah berarti tidak cocok, alergi ya, namanya tes alergi. Itu tetap harus membutuhkan persetujuan dari orang tuanya ya. Terus kenapa keluarga sebagai pengambil keputusan? Karena biar bagaimana anak kan belum bisa mengambil keputusan secara mandiri ya untuk dirinya ya. Betul ya. Kemudian yang ketiga, pendamping utama. Merawat anak berarti juga merawat seluruh keluarganya ya. Seperti itu, betul sekali ya. Merawat anak berarti juga merawat seluruh keluarganya, karena biar bagaimana keluarga memang adalah pusat utama untuk terlaksananya asuhan keperawatan anak yang sesuai SOP-nya ya. Kemudian kita lihat apa itu family center care ya. Ini center care adalah filosofi pelayanan kesehatan yang
mengakui keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan anak melalui komunikasi terbuka, kolaborasi aktif, dan pengambil keputusan bersama antara kesehatan anak dan keluarga, antara tenaga kesehatan nakes yang ada di rumah sakit, anak, dan keluarga. Ya, kita lihat di sini ada 3. Pertama itu komunikasi. Informasi disampaikan secara jujur, lengkap, dan 2 arah. Jadi ketika nakesnya, perawatnya bertanya ke anaknya, kan anaknya tidak bisa menjawab secara lengkap karena masih belum ini kan, jadi ibunya yang menjawab, bagaimana ibu ini, bagaimana misalnya dia masuk dengan keluhan nyeri tenggorokan, bagaimana kenapa ini bisa begini nyeri tenggorokan, bagaimana apa sehari-harinya apa dia konsumsi. Jadi ibunya menjawab nih, suka minum es, memang dia suka minum es, suka yang dingin-dingin, suka makan permen ya. Gitu. Jadi ibunya harus memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan 2 arah. Jadi agar ketika kita juga berkomunikasi atau perawat berkomunikasi atau berkolaborasi dengan dokter, kita juga memberikan informasi ke dokter tepat, sehingga dokter spesialis anaknya memberikan terapi yang tepat sesuai keluhannya ya. Kemudian kolaborasi, kita lihat di sini keluarga dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Jadi di sini aktif dalam arti lain, misalnya sudah berjalan ini perawatannya 2-3 hari, tetap ibunya atau keluarganya harus aktif. Misalnya tiba-tiba ini anggaplah 2-3 hari sudah tidak demam, tiba-tiba ini hari ke-4 direncanakan pulang, tiba-tiba demam lagi. Jadi ibunya anggaplah jam 2 malam, tengah malam, tiba-tiba menggigil, tiba-tiba demam lagi, ibunya harus aktif. Segera panggil perawat untuk ukur suhunya, observasi TTV ya. Jadi keluarga harus dilibatkan, harus aktif melaporkan kondisi anaknya, biar bagaimana ibunya yang mendampingi ya. Jadi dia melapor ke perawat juga segera melapor ke dokternya, dokter penanggung jawabnya. Jadi supaya dokter memberikan intervensi kembali, memberikan terapi kembali, apakah terapinya dilanjut atau ditunda untuk rawat jalannya besok ya. Kemudian keputusan bersama, orang tua dihargai sebagai pengambil keputusan terbaik untuk anaknya. Di sini maksudnya kayak itu tadi yang ibu contohkan, anaknya maksudnya nyeri tenggorokan, terus nyeri tenggorokan ternyata diberikan antibiotik beberapa hari, tidak ada perubahan tenggorokan yang merah itu, yang bengkak, yang kelihatan infeksi itu tidak ada perubahan. Jadi misalnya dokter spesialis anak menyarankan untuk konsul ke spesialis THT. Anggaplah dokter spesialis THT sudah datang, visitor, melihat keadaannya anak, dia ini suruh buka mulutnya, suruh lihat tonsilnya, dia lihat memang meradang kalau orang bilang amandel ya, orang awam bilang amandel. Nah ini ibu saya ini spesialis ini THT, dikonsul dari dokter spesialis anaknya ibu. Saya mau lihat saya lihat dari ininya tadi, saya lihat tenggorokannya anaknya ibu, katanya kayaknya ini memang harus dioperasi ibu, bagaimana, karena dokter anaknya sudah berikan beberapa hari antibiotik, tidak ada perubahan. Jadi saya selaku yang dikonsul spesialis THT ini menyampaikan bahwa ini anak memang harus dioperasi ya, operasi. Jadi itu tetap orang tua dihargai sebagai pengambil keputusan terbaik untuk anaknya. Jadi setelah dijelaskan mungkin orang tuanya sudah paham, oh iya kalau itu memang terbaik, dokter saya setuju, walaupun nanti saya bujuk-bujuk anak saya supaya mau operasi, gitu ya. Penerapan family center care-nya, pertanyaan ini ada 5 di sini ya. Pertama itu kualitas pelayanan, meningkatkan standar dan mutu asuhan keperawatan anak secara menyeluruh ya. Ini jadi meningkatkan standar dan mutu asuhan keperawatan anak secara menyeluruh. Jadi kalian nanti akan turun di lapangan membuat asuhan keperawatan. Kalau ada terjadi kesalahan itu yang menjadi acuan
supaya bisa jauh lebih baik lagi pelayanan kalian. Jadi contohnya meningkatkan standar mutu ya, standar mutunya kalian sebagai nakes, standar mutunya juga rumah sakitnya, supaya pasien ketika sakit dia berkunjung kembali ke rumah sakit yang sama, karena pelayanan mutunya selalu diperbaiki, dikembangkan ya. Terus mengurangi kecemasan, menurunkan tingkat stres dan kecemasan anak selama perawatan di rumah sakit. Jadi ya, selanjutnya yang ketiga, kepuasan keluarga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan keluarga terhadap pelayanan kesehatan. Itu tadi ya, sudah bagus nih komunikasi dengan keluarga, penjelasan tentang penyakitnya anaknya, intervensinya, implementasinya kita jelaskan dengan baik, dengan bahasa awam yang mudah mereka mengerti. Saya yakin kepuasan keluarga pasti ada, dan mungkin kalau misalnya anaknya anaknya sakit, pasti dia berkunjung kembali di rumah sakit yang sama ya. Kemudian mempercepat penyembuhan, itu yang Ibu bilang, dukungan keluarga terbukti mempercepat proses pemulihan dan pemulihan anak ya. Jadi kalau kooperatif, semuanya kooperatif, anaknya kooperatif, kemudian ibunya juga bisa diajak kerjasama sama suster ya, obatnya masuk tepat waktu, tidak ada kadang itu selama dilakukan perawatan, anggaplah sudah dirawat 2 hari, tiba-tiba infusnya flebit bengkak ya, infusnya bengkak, ibu pasti dibujuk-bujuk lagi untuk pasang ulang lagi. Kalau komunikasi tak bagus, sebagai perawat ya, bisa kita kerjasama sama ibunya, ibu tolong kita uji dulu anak ini ada obat mau masuk, antibiotik, kalau cepat bisa juga penyembuhannya lebih cepat. Kalau ditunda lagi harusnya obatnya masuk jam 11 tapi kena dibujuk-bujuk lagi, lama lagi, aduh, bisa ditunda lagi pemulangannya, harusnya pulang nih 2 hari kemudian, harus ditunda lagi menjadi 3 hari kemudian ya. Itu 4, pertama itu respect and dignity, menghargai budaya, keyakinan dan keputusan keluarga. Jadi anggaplah kita sudah jelaskan ini prosedurnya yang akan kita lakukan sesuai instruksi dokter, tapi ibunya punya keputusan sendiri. Misalnya ibu ini flebit infusnya Anata harus dilanjutkan nih lagi 2 kali, antibiotiknya baru cukup. Jangan kasihan anakku ditusuk. Tetap kita harus menghargai keputusannya ibunya, tapi kita harus edukasi ibu ini kenapa harus dicukupkan sekian, karena kalau putus ini obatnya nanti takutnya kita berulang lagi, baru di 2 hari di rumah mulai penyakitnya ya. Yang harus kita jelaskan. Kemudian information sharing, jadi berbagi informasi jujur, lengkap dan 2 arah, itu tadi ya dijelaskan. Kemudian participation, melibatkan keluarga dalam perawatan dan keputusannya, itu tadi juga. Kemudian kolaborasi antara perawat, keluarga dan tim kesehatannya, semuanya harus saling berkesinambungan ya, saling membantu ya. Kemudian ini kita lihat respect and dignity. Jadi perawat mengakui dan menghormati nilai budaya serta keyakinan setiap keluarga sebagai individu yang unik. Jadi beda-beda ininya orangnya, menghargai budayanya, memahami dan menghormati latar belakang budaya dan tradisi keluarga. Jadi kadang itu ada kayak saya mau sama perawat laki-laki, saya mau sama perawat perempuan. Tapi kita usahakan, sahabat ada teman tak mungkin lagi dinas memang ada di perawat laki-laki, ya boleh kita usahakannya. Menghargai keyakinan, menghormati nilai spiritual dan agama yang yaitu tadi yang Ibu bilang ya, menghormati nilai spiritual dan agama yang dianut keluarga. Ada yang saya maunya sama perawat suster perempuan deh, saya mau yang laki-laki, kan begitu kan. Kemudian yang ketiga, mendengarkan aktif, memberi ruang bagi keluarga untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatirannya. Kan ada biasa ibu atau ayahnya yang kayak khawatir sekali, tetap kita harus mendengarkan ininya. Sambil kita aja memberikan informasi, sambil menenangkan juga ya. Kemudian terakhir, menghargai keputusannya, itu tadi Ibu bilang, mengakui bahwa orang tua adalah mengambil keputusan terbaik untuk anaknya. Ada kan kayak itu tadi yang Ibu contohkan, dia tidak mau, dia tidak tega anaknya ditusuk kembali, dipasang infusnya kembali. Tetap kita hargai, sambil kita tetap memberikan informasi apa konsekuensinya ya. Ini informasi dan sharingnya. Komunikasi yang efektif antara perawat dan keluarga adalah kunci keberhasilan VCC. Informasi harus disampaikan secara jujur,
lengkap dan mudah dipahami, tepat waktu dan dua arah. Jadi jujur itu yang pertama yang tadi Ibu bilang, menyampaikan informasi apa adanya tanpa menyembunyikan fakta. Misalnya dia bulan lalu sudah masuk di rumah sakit, jadi kadang lagi tenggorokannya. Padahal ini dokter setelah operasi dokter THT sudah sarankan jangan dulu makan es, jangan dulu makan pantangannya, jangan makan yang terlalu dingin, sama jangan makan yang terlalu panas ya. Jangan makan yang keras-keras juga. Tapi ternyata dia tidak mendengar, tetap dia makan pantangannya. Tetap keluarga juga harus memberikan informasi yang jujur. Jangan kadang itu ibunya kayak dia sayang sekali anaknya, dia bohong sama suster, lama-lama berjalannya waktu perawatan ternyata ada mungkin keluarganya yang lain datang, iya nakal sekali, enggak mendengar, ternyata ketahuan di keceplosan, dia enggak sadar bahwa dia keceplosan nih, ketahuan lagi penyebabnya. Terus lengkap memberikan informasi menyeluruh tentang kondisi dan rencana perawatan ya. Jadi tetap kita harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, jadi diambil darahnya, jadi kita berikan informasi, Bu, besok ini ada instruksinya dokter untuk kita ambil darah besok pagi, jadi siap-siap anak tak nanti kaget ke, tetap kita harus memberikan informasi yang lengkap ya. Dan bertanya kenapa dia mendarahnya, ya karena ini berapa hari demamnya tidak turun, jadi dokter curiga tipoid atau DBD, jadi tetap harus didukung dengan pemeriksaan penunjang ya. Kemudian mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana, bukan istilah medis yang rumit. Jadi jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi, jangan pakai bahasa medis, pakai bahasa yang mudah dipahami, kayak amandel. Kalau kita pakai tonsilitis kan mereka kurang paham ya, pakai saja bahasa yang mudah dipahami. Terus tepat waktu, informasi diberikan segera saat dibutuhkan, tidak ditunda-tunda ya. Kalau ada memang mau dilakukan tindakan, segera kita lakukan informasi, memberikan informasi kepada keluarganya, ibunya, apalagi kalau membutuhkan persetujuan, namanya informed consent ya. Informed consent, siapa tahu kayak mau operasi begitu kan harus informed consent dulu, tanda tangan persetujuan operasi ya. Segera kita informasikan kepada ibunya, orang tuanya, ayahnya, agar dia segera tanda tangan ya. Kemudian dua arah, keluarga diberikan kesempatan bertanya, merespon, dan menyampaikan pendapatnya. Itu tadi ketika kita memberikan informasi, Bu ini harus operasi, Bu, Ibu nggak bisa ditunda, besok harus operasi, Bu ya. Jadi kita jelaskan nih, kenapa harus operasi ya, kenapa harus operasi, kalau tidak operasi bagaimana, kita jelaskan resikonya, kenapa kalau tidak dioperasi apa resikonya. Kalau kita tidak bisa sebagai perawat, bisa kita minta bantuan dokter ya, bisa bantuan dokter jaga IGD yang sedang dinas saat itu ya, yang sedang dinas di shift itu ya. Ini dulu saya mau tanya kalian, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ketika orang tua menolak pemasangan infus, padahal anak masih kondisi dehidrasi berat, bagaimana sikap perawat? Oh ya, bagus. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi yang teman kita tanyakan, bagaimana kalau kita dihadapkan kondisi misalnya dia lagi di IGD atau dirawat inap, perawat atau dokter anjurkan untuk pasang kembali infus, tapi ibunya tidak mau, sementara ini anak dalam keadaan dehidrasi berat, tetap harus dilanjutkan infusnya ya. Itu bagus pertanyaannya. Memang kadang ada orang tua seperti itu ya. Jadi kita sebagai perawat apa yang harus kalian lakukan? Jadi kita jangan langsung marah ya. Kalian sebagai perawat jangan langsung marah. Kalian harus dulu tanya dulu, kaji dulu kenapa ibu tidak mau, kalau anaknya dipasang ulang infusnya. Kalian harus lakukan komunikasi terapeutik, kita tanya baik-baik, kenapa ibu, apa alasannya, mungkin ada saya mau bantu juga dengan alasan, bisa tahu begini ya, anggaplah kita sudah terima alasannya, sudah kita keep alasannya, setelah kita terima alasannya, kita pelan-pelan jelaskan dulu kondisi anaknya, kita lihat, jelaskan dulu apa, bisa juga kita lihat kan hasil labnya, ibu ini elektrolitnya rendah ibu ya, orang yang berak-berak memang itu, orang yang berak-berak muntah-muntah, BB-ICR berapa hari muntah-muntah memang pasti elektrolitnya rendah. Jadi ini sambil kita kasih lihat hasil labnya, ini Bu, ada kan di lembar hasil lab itu kan ada nilai rujukan di sampingnya. Nah, ini Bu kita lihat, ini nilai normalnya, normalnya elektrolit, sementara ini punyanya Nata, elektrolitnya Nata rendah sekali. Jadi terasa cukup ya hari ini. Bagaimana penjelasannya Bu? Sudah cukup jelas?
Ibu ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PPD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran.